warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi sahri sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini hari Senin tanggal 17 Februari kita bisa berkumpul lagi di sini untuk bertolabul ilmi bersama Ustadz Chandra Aditya. Pada kesempatan hari ini karena kita sudah mau memasuki bulan suci Ramadan ya Ustadz, ya. Mungkin kita akan membahas tentang fikih Ramadan. Untuk mempersingkat waktu, mangga Ustadz. Bismillah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin wa ba'd. Ini kajian spesial untuk hari ini ya, karena Ramadan tinggal hitungan hari. Maka satu hal yang harus kita persiapkan untuk menyambut Ramadan ini adalah persiapan ilmu. Ini yang paling penting. Karena Ramadan itu bulan istimewa, tidak seperti bulan-bulan yang lain. Jabir mengatakan la taj'alu yauma saumikum wa yauma fitrikum sawa. Jadi hari-hari puasa kita jangan disamakan dengan hari-hari berbuka kita. Harus berbeda. Sebagaimana kita mau menyambut tamu agung kan ya pasti persiapan dulu tuh. Kalau presiden yang datang kan segalanya dirapihkan, dibersihkan, disiapkan. Beda jeung Pak RT nu sumping. Nah, paling suudon urang terek minta sumbangan biasana. Nah, jadi memang harus berbeda ketika kita menghadapi Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Nah, di antara persiapannya adalah persiapan ilmu. Karena konsepnya dalam Islam itu sebagaimana Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qoblal qauli wal amal. Ilmu dulu sebelum kita ngomong atau berucap. Ya, harus diilmui dulu. Mudah-mudahan tahun sekarang Ramadannya lebih berkualitas. Kalau ilmunya lebih bagus gitu. Jangan sampai setiap tahun Ramadan berulang tapi ilmu kita mandek saja. Ada biasa cenah Ramadan mah puasa, kitu we hungkul tos ilaharna. Jadi harus dengan ilmu. Nah, di antara ilmu yang memang penting kita pelajari adalah ilmu fikihnya. Hukum tentang Ramadan itu. Yang pertama, kita awali saja tentang takrif atau definisi dari asyam yang kita artikan dengan puasa itu. Kalau puasa itu bahasa Sangsekerta sebetulnya yang meresap kepada bahasa ya, karena Indonesia kan dari berbagai bahasa ada ya. Itu dari upawasa, puasa itu. Kalau bahasa Arabnya asyam atau saum yang secara bahasa artinya al-imsak, menahan diri. Dalam bahasa Arab, kuda yang tidak mau berjalan, ngedul lah istilahnya, itu khailun soim. Bisi ayah jadi dia ibu soimah. Jadi nu ngedul teteh. Kemudian dalam Al-Quran surat Maryam ya, ada ucapan Maryam ketika ditanya sama orang Yahudi, kau punya anak padahal belum nikah. Beliau mengatakan apa ini nazartu lirahmani saum. Aku bernazar kepada Allah untuk saum. Saum di situ tidak berbicara. Al-imsak anil kalam. Nah, jadi saum itu secara bahasa menahan diri. Nah, secara istilah fikih yang dimaksud dengan saum itu adalah al-imsak juga menahan diri, tapi lebih spesifik. Dari apa? Anil akli wasyurbi, dari makan dan minum. Wasairil muftirat, dan segala yang membatalkan. Karena nanti yang membatalkan itu bukan hanya makan dan minum saja. Gitu ya. Jadi menahan makan minum dan segala yang membatalkan disertai dengan niat.
disertai dengan niat. Kenapa? Karena ibadah, ya. Sebagian ulama memang ada yang berpendapat puasa gak perlu niat katanya, karena masuk di akal, yang penting gak makan gak minum. Padahal niat ini yang membedakan nanti orang ini gak makannya untuk apa. Ada yang gak makan tapi diet tujuannya, ya. Kalau ini untuk ibadah. Jadi ibu nanti kalau puasa itu niatnya jangan salah. Bisa ada yang kelebihan ini berat badan gitu. Bisi ieu mah abdi oge ieu patuangan tos ngawitan ieu. Ngawitan maju. Duka kunaonnya yuswa di atas 40 mah patuangan teh beut mararajuk ieu teh. Kawit nama dah begang abdi teh. Nah, ini Ramadan datang nih. Bisi niatna salah. Rek menurunkan berat badan. Nanti pahalanya enggak dapat. Nah, makanya ma'an niat di sini maksudnya niat untuk apa? Ibadah. Diawali dari apa? Terbit fajar, diakhiri dengan berbuka, tenggelamnya matahari. Sekali lagi, apa saum itu? Menahan diri dari makan dan minum dan segala yang membatalkan, disertai niat. Diawali dari terbit fajar. Fajar di sini fajar sodik ya, karena fajar ada dua. Ada fajar kadzib, ada fajar sodik. Nah, terbit fajar di sini sodik, yang ditandai dengan adzan subuh, gitu. Dan diakhiri ketika tenggelamnya matahari, yang ditandai dengan adzan apa? Adzan maghrib. Nah, itu definisinya. Nah, dari definisi ini terambil dua rukun puasa. Rukun puasa ada dua. Hilang satu, gak sah puasa kita. Yang pertama, menahan diri dari makan minum itu. Nah, dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, itu rukun pertama. Rukun keduanya niat. Rukun keduanya niat. Untuk rukun pertama, dalilnya Al-Baqarah 187. Untuk rukun pertama, dalilnya Al-Baqarah 187. Allah berfirman apa? Wa kulu washrobu. Makan minumlah, gitu ya. Hatta, sehingga yatabayyan lakum, nampak bagi kalian, al-khaytul aswadu, benang hitam, minal khaytil aswadi, dari benang putih, minal fajri, berupa fajar. Jadi bukan benangnya, tetapi cahaya apa? Di langitnya itu. Kalau sudah nampak yang putih seperti benang, kalau di kita gak akan kelihatan karena banyak gunung, bangunan ya. Kalau di Nabi itu kan padang pasir. Jadi si ufuk tuh kelihatan kalau subuh itu. Ya kalau kita naik pesawat malam itu kan ya. Kemudian subuh kita keluar jendela itu suka kelihatan garis itu. Nah itu maksud benang di situ adalah cahaya di ufuk itu. Ya kalau sudah nampak putih gitu. Kemudian wa atimus siyama ila lail, sempurnakanlah puasa kalian sampai apa? Malam hari. Nah itu dalilnya. Makanya ibu maaf. Orang yang mengatakan masih boleh makan ketika adzan subuh itu salah pendapat itu. Dia harus merevisi definisi ini nanti. Dia harus punya definisi sendiri. Kalau masih membolehkan makan dan minum ketika adzan subuh. Dan dalilnya yang mengatakan barang siapa di antara kalian yang mendengar adzan subuh dan gelas masih di tangannya, maka jangan dia letakkan sampai dia memenuhi kebutuhannya, itu dalilnya lemah itu. Riwayat Abu Daud, didhaifkan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi. Dan kalimat di situ, hadis itu kan umum sebetulnya, bukan adzan subuh tapi adzan kalimatnya itu. Itu sebetulnya masuk kepada bab seperti apa? Nabi mengatakan, janganlah kalian sholat, kata Nabi,
ketika makanan dihidangkan. Jadi adanya bisa ada sholat apa saja itu. Seperti hadis Nabi, mulailah kalian dengan makan malam sebelum sholat isya. Itu sama dengan ketika Ibnu Umar itu makan, imam sudah sholat, tapi Ibnu Umar masih tetap apa? Makan gitu. Jadi bukan berkaitan dengan puasa dan adzan subuh. Kalaupun benar hadis itu, cuma memang Abu Dawud menyimpan hadis itu di bab puasa. Jadi dipahami di situ adzan subuh. Itu bertentangan dengan Al-Baqarah 187. Karena Al-Baqarah 187 itu jelas mengatakan awal puasa itu ketika sudah nampak jelas fajar shadiq, artinya ketika ditandai oleh apa? Adzan subuh. Maka ibu yang masih mengunyah saja kalau adzan subuh berkumandang itu harus dikeluarkan lagi. Kecuali yang sudah sampai di tengah-tengah iya, ulah diutahkeun, telah gue dah kagok. Ya, sudah di luar kontrol kita kalau di sini. Karena ada sebagian ustadz-ustadz itu yang memang membolehkan, walau sekarang kalau ketika adzan masih boleh makan minum. Bahkan sampai adzan selesai katanya. Itu kalau masjidnya ada 2, kemudian berhenti adzannya beda. Mau pilih adzan yang mana? Abdi marek nu ieu we adzan keneh cenah. Kayak aya masjid nu katilu masih kena adzan tuluy nuturkeun. Jadi nggak jelas berhenti makan itu kapan diawalinya. Nah, Al-Baqarah ini tegas. 187 ini. Ya, karena ada yang berfatwa seperti itu. Nah, adapun niat, jelas dalilnya innamal a'malu binniyat. Niat ini pertama, Bu, ada kaidahnya. Tempatnya di dalam hati. Jadi ibu tidak perlu nawaitu sauma godin an ada ifar di syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu memang sebagian Syafi'iyah membolehkan, tapi kita dapati Nabi tidak pernah mengucapkan itu, maka cukup di dalam apa? Hati. Ibu apal godin? Godin teh bahasa Garut mah. Buka samemeh waktu batal gitu. Puasa kareta api teh nu aya sagala di opi. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, niat ini malam hari. Ya. Nabi mengatakan la siyama liman lam yubayyit an-niyah. Tidak ada puasa kata Nabi bagi mereka yang tidak berniat di malam harinya. Jadi kalau ibu bangun subuh, pas adzan subuh, gak sempat niat dulu malam harinya, hari itu gak ada puasa buat ibu. Jadi puasanya dikodok. Puasa pun tidak sah. Tapi jangan makan-makan di depan orang yang puasa, gak boleh. Ya. Jadi dikodok. Kalau terlambat berniat. Yang ketiga, niat itu harus takyin. Apa takyin itu spesifik bahwa ini adalah niat puasa di bulan Ramadan. Itu namanya takyin. Tidak boleh niat mutlak. Yang penting sahur. Dengan sahur pun kan kita sudah pasti niat mau puasa. Enggak, tapi harus betul-betul dalam hati ditakyin. Ini adalah puasa di bulan Ramadan. Makanya tadi orang yang melafadzkan niat mentakyin ininya nawaitu sauma godin, aku berpuasa untuk esok hari. Dan memang harus ditakyin. Seperti ibu mau sholat zuhur, itu teh harus dalam hati teh kalau ini teh sholat zuhur, bukan yang lain. Itu namanya takyin. Kalau ibu misalnya sholat zuhur dalam benak ibu, ya teh sholat naonnya sudah. Itu batal itu. Harus diulang lagi dari awal. Gitu ya. Apalagi mau sholat zuhur aya jero hate asar. Rasaan mah asar. Wah itu begitu sah deui. Itu namanya takyinuniyah. Yang keempat, harus diperbaharui setiap malam niatnya itu. Tidak boleh satu kali niat dirapel jam sabulanan. Ya, tiap malam diperbaharui niatnya. Kenapa? Karena tiap hari itu puasa yang berbeda.
puasa yang baru. Buktinya apa? Batal 1 hari tidak menyebabkan batal secara keseluruhan. Tapi yang batal yang hari itu saja. Itu menunjukkan bahwa puasanya itu beda antara 1 hari dengan hari yang lainnya. Maka niatnya pun harus tiap malam. Dan niat itu yang kelima harus ada dari semenjak subuh sampai maghrib. Niat puasanya itu. Artinya niatnya mustamirroh. Makanya dalam pandangan mayoritas ulama, di siang hari ibu berniat berbuka, berniat batal, itu batal. Walaupun belum makan. Karena ibu membatalkan niat. Membatalkan rukun. Membatalkan rukun itu yang membatalkan ibadah itu sendiri. Seperti ibu sholat temaca al-fatihah. Batal sholatnya itu. Karena al-fatihah itu apa? Rukun. Nah, niat dalam puasa adalah rukun. Maka dengan membatalkan niat dalam hati itu membatalkan puasa itu sendiri. Dalam pandangan mayoritas ulama. Maka nggak boleh ada niat batal ketika puasa itu. Puasa ya puasa. Gitu ya, sampai dia datang waktu apa? Maghrib. Jeung tong ding niatkeun rek poho gitu. Bisi ieu mah. Mudah-mudahan pohonnya itu. Kemudian yang berikutnya Ibu, hukum puasa Ramadan. Hukum puasa Ramadan adalah fardu. Fardunya fardu apa? Kan fardu ada 2. Ada ain, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ini fardu apa? Fardu ain. Artinya kewajiban per individu muslim. Bukan kewajiban kolektif. Tapi per individu wajib. Dan dia bagian dari rukun Islam tentunya ya. Dalilnya adalah Al-Quran. Surat Al-Baqarah 183 ibu tos apal, maknya kacida teu apal wae. Tiap tahun diulang-ulang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ibu, hari Ramadan diwajibkan pada tahun keberapa? Berapa hijrah? Pertama, Ramadan pertama. Tahun kedua Hijriah. Di bulan apa? Di bulan Ramadan. Abang puasa Ramadan, wajibkan bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban. Sebulan sebelumnya. Nah, kewajiban pertama Ramadan itu sifatnya pilihan. Mau puasa mangga, enggak pun enggak apa-apa. Cuma yang enggak puasa harus bayar fidyah, ngasih makan fakir miskin. Itu berdasarkan Al-Baqarah 184. Ayaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarid fa iddatun min ayamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun miskin. Fidyatu ta'ami miskin. Jadi orang yang mau puasa mangga henteu ge teu nanaon, tapi harus bayar fidyah untuk orang fakir. Itu awal wajibnya puasa. Nah, tahun berikutnya dinasakh dengan surat Al-Baqarah 185 itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Jadi semua orang yang mendapati bulan Ramadan wajib dia berpuasa. Gitu, wajib dia berpuasa. Berdasarkan 185 itu. Kecuali kata Ibnu Abbas, kecuali siapa? Orang yang sudah tua renta, sepuh, yang memang tidak sanggup puasa. Artinya orang yang sudah sepuh kalau masih sanggup puasa, dia wajib puasa. Nah, orang yang sudah sepuh banget gitu, nggak bisa puasa, maka dia tetap membayar fidyah. Membayar apa? Fidyah.
Nah, nanti dikiaskan dengan orang yang sudah sepuh itu adalah mereka yang sakit dengan sakit menaun yang tidak diharapkan sembuh. Ada kan yang sakitnya bertahun-tahun sakit terus. Maka mereka pun nanti membayar fidyah. Termasuk sebagian ulama berpandangan seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Umar yang membayar fidyah itu wanita yang menyusui atau sedang hamil. Walaupun Syafi'iyah dan Hanabilah yang saya tahu ada tafsilat nanti, tidak fidyah saja. Tapi ini memang perbedaan pendapat ya di antara ulama. Nah gitu Ibu, ya itu awal sejarah diwajibkannya puasa di bulan Ramadan. Nah itu dalil Quran, dalil hadis tadi dalil rukun iman itu ya rukun Islam. Nabi mengatakan Islam dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa di bulan Ramadan. Yang kelima haji bila mampu. Nah dalil yang ketiga adalah dalil ijma, konsensus para ulama setelah Nabi wafat. Tidak ada perbedaan di antara ulama, bahkan di antara kaum muslimin wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Nah berdasarkan 3 dalil ini, maka orang yang mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadan itu bisa divonis kafir. Gak usah nunggu vonis hakim. Itu ya, orang yang normal gitu hidup di tengah kaum muslimin kemudian mengingkari kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, naon kalapar-lapar cenah kitu. Ya, kalapar. Nah, itu bisa divonis kafir. Karena menentang Al-Qur'an, menentang sunnah dan menentang ijma. Sampai di situ dulu. Ada pertanyaan tidak? Sok. Ya. Pokoknya malam itu dari maghrib sampai sahur, sampai azan subuh itu dihitungnya malam. Jadi beres maghrib langsung berniat lagi untuk besok boleh. Boleh, asal jangan pas masuk apa? Azan. Jangan pas masuk azan. Kalau masuk azan terlambat niat itu. Oke? Nah, oke. Mangga, Bu. Masih kuat? Iya, iya. Jadi yang dimaksud membayar fidyah itu yang betul-betul sudah tidak sanggup. Gitu. Ya, kenapa bayar fidyah tidak qadha? Kan sudah nggak sanggup sama sekali. Ya. Ada lagi? Karena untuk di Garut, Ibu, jangankan usia 80, di kampung di Garut itu 90 saja masih kekar-kekar gitu. Masih sanggup puasa. Jadi tidak dihitung dari angkanya, usianya, tapi dihitung dari sanggup dan tidak sanggup. Sudah? Kalau tidak, kita lanjutkan. Ya, mangga. Niatnya ya dalam hati saja bahwa aku berniat untuk puasa Ramadan esok hari. Selesai. Nawaitu sauma godin. Ya kalau diucapkan bahasa Arab kan gitu ya, nawaitu sauma godin. Untuk menunaikan bulan Ramadan. Lillah, karena Allah. Emang ada yang tidak lillah di sini puasanya? Isi ieu mah aya. Geuning sok aya artis masuk di beja-beja nyari puasa. Ibu silakan. Kalau puasa sunat itu dibolehkan berniat di siang hari. Gitu. Walaupun sebagian ulama membatasi sebelum pertengahan hari. Karena Nabi pernah bangun di pagi hari tidak ada niat puasa. Tapi pas nanya ada makanan enggak? Katanya enggak ada makanan. Kalau gitu aku puasa. Nah, jadi tapi syaratnya dari pagi belum makan.
Ya, jangan sampai jam 7 udah sarapan nanti jam 11 niat puasa. Nah, itu enggak sah puasanya. Ya, jadi dari pagi belum makan sama sekali. Itu untuk puasa apa? Sunnah, ya. 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 Nawaitu sauma godin dikeraskan, yaitu memang pandangan para ulama Syafi'i. Cuma para ulama Syafi'i pun sebetulnya tidak dengan mengeraskan suara seperti itu. Tapi cukup dengan melafadzkan seperti mereka mau usolli itu, mau sholat itu kan, mereka melafadzkan. Nah itu, yang menjadi salah itu ketika niat itu disebutkan dengan suara yang keras. Itu yang sebetulnya apalagi dipimpin dengan satu orang misalnya, itu betul-betul tidak ada sebetulnya. Yang ada dalam kitab-kitab Syafi'iyah itu adalah melafadzkan niat. Makanya Ibnu Taimiyah itu ketika membahas melafadzkan niat itu membagi dua. Menjaharkan niat dengan melafadzkan niat itu berbeda. Kalau menjaharkan niat, Ibnu Taimiyah secara tegas mengatakan itu bid'ah dengan suara keras. Tapi melafadzkan niat, beliau hanya mengatakan terjadi perbedaan pendapat di antara ulama dan aku memilih untuk tidak melafadzkan niat karena Nabi memang tidak pernah melafadzkan niat. Gitu ya. Jadi yang dibid'ahkan oleh Ibnu Taimiyah itu yang menjaharkan, bukan yang melafadzkan. Kalau secara asama, ya kita kembali aja kepada Nabi pernah enggak melafadzkan, kan enggak, maka kita secara mandiri saja cukup berniat di dalam apa hati kita, tidak perlu mengikuti banyak itu ya. Cukup kita lanjut ya. Baik. Keutamaan puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, puasa itu penghapus dosa-dosa masa lalu. Ya, masa lalu dihapus dosa-dosanya oleh puasa. Nabi mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Cuma ada syarat. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan Ramadan ila Ramadan adalah mukaffiratun lima bainahuma. Antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lain itu penghapus dosa. Syaratnya apa? Idza ujtuni batil kabair, dengan syarat dosa besar ditinggalkan. Jadi jangan sampai Ramadan datang, dosa besar belum ditaubati. Ya. Jangan sampai Ramadan datang, dosa besar belum ditaubati. Terutama syirik kepada Allah. Ya. Ada yang pernah kadukun, tanya-tanya, tobat dulu dong sebelum Ramadan datang. Barang siapa yang datang ke dukun dan bertanya Allah tidak menerima salatnya 40 hari. Cek nu salat teh untung abi mah teu salat. Kamana wae abi teh. Make jeung untung abdi teu salat. Kemudian apalagi dosa besar ibu? Banyak ya, durhaka sama orang tua. Yang masih punya orang tua itu coba minta maaf, isi ada dorakanya. Pernah berbohong ke suami, dosa besar eta teh. Sung anu sareuri inget ta dosa, inget kanu dosa itu. Dosa besar. Bisi. Ya iyalah, bohong itu dosa besar itu. Berdusta itu dosa besar. Gibah orang tuh, ngomongin orang itu dosa besar. Nah ini dosa-dosa besar ini kita tobati dulu, karena yang dihapus selama Ramadan itu dosa-dosa kecilnya. Makanya Nabi mengatakan apabila dosa besar dijauhi.
Terus Nabi mengatakan apa lagi? Nih, ada hadis nih tentang keutamaan Ramadan. Ini Nabi memberi kabar gembira kepada sahabatnya. Jadi sahabat itu, Bu, kalau Ramadan mau datang tuh suka bergembira hatinya. Kira-kira Ibu kalau Ramadan datang tuh gembira atau senggah, hoream? Harus gembira lah. Ya, lantaran aya nu hoream Ramadan datang tuh, Bu. Komo teu boga artos mah. Mikiran lebaran, cana lebaran Ramadan acan nu kapikiran teh lebaranna. Nah, itu hati-hati itu. Nah, Nabi mengatakan qad ja'akum syahrul Ramadan. Telah datang bulan Ramadan, syahrun mubarakun. Yaitu bulan yang penuh apa? Keberkahan. Hari berkah teh naon, Ibu? Kebaikan yang sangat banyak. Itu berkah. Kebaikan yang sangat banyak. Pahala na dilipat ganda ke ibunya, dosa-dosa kita diampuni, kan gitu. Dosa-dosa kita diampuni, pahala dilipat gandakan. Sampai urusan makanan saja ngadadak leuwih loba tibatan biasana. Ibu itu kalau makan sehari-hari jeung naon, Bu? Angeun kacang. Isuk aya keneh haneutkeun deui kan gitu. Apa? Oh, nggak ngerti bahasa Sunda. Gitu. Nanti belajar bahasa Sunda ya Ibu. Karena Ibu tinggal di Bandung. Nabi mengatakan ta'allam lugotal qaum, kata Nabi. Pelajarilah engkau bahasa satu kaum. Supaya apa? Ta'man min makrihim. Ini sabda Nabi. Supaya engkau aman dari makar-makar mereka. Jadi harus berusaha untuk mempelajari bahasa di mana Ibu tinggal. Berapa lama di sini, Ibu? Oh, biasa di Riau. Baru datang ke sini. Ya, nanti sekian 1 tahun ke depan harus sudah bisa bahasa Sunda. Oh, enggak menetap? Oh, saya kira menetap. Ya. Jadi seperti itu. Keberkahan segala ada. Ya. Ketika berbuka saja coba apa makanan? Bu. Sampai makanan orang Arab aja ada itu. Apa korma? Ibu kan suka ngedadak beli korma Ramadan tuh. Ibu saya aneh ya. Ramadan itu menurut penelitian volume sampah itu tambah besar loh. Itu volume sampah tiap Ramadan itu bertambah. Artinya daya beli orang itu kok meningkat gitu. Jadi kalau ngomong nggak punya uang, kelihatan di bulan Ramadan ada kelihatannya segala dibeli gitu. Betul nggak? Bahkan orang kafirnya saja, Bu, kebagian berkahnya. Itu yang jualan-jualan di toko-toko itu siapa? Kan nggak semua Muslim. Nah, nggak semua Muslim. Semua jualan dan semuanya kebagian berkahnya. Itu dari dulu Nabi sudah mengatakan seperti itu. Syahrun mubarakun. Nah, kalau ibu-ibu pulang pengajian suka bawa makanan itu sok disebut berkat. Nah, itu berkatnya barokah hatina. Bu eta teh naon? Berkat cenah. Itu berkah. Kebaikan yang bertambah-tambah. Makanya tadi Ramadan itu bulan spesial. Jangan dianggap seperti bulan-bulan yang lain. Itulah yang menyebabkan kenapa para ulama tuh dulu 6 bulan sebelum Ramadan datang mereka sudah banyak berdoa. Allahumma baligna Ramadan. Karena belum tentu usia kita nyampe di bulan Ramadan tuh. Ada jaminan gak kita masih hidup? Nah, gitu ya.
Kemudian Allah mengatakan Nabi mengatakan kataballahu alaikum siyamahu. Allah menuliskan, menetapkan, mewajibkan di bulan itu berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, pada bulan itu dibukakanlah pintu-pintu apa? Surga. Wa tughlaqu fihi abwabu jahannam, dan ditutup pintu-pintu surga. Ini motivasi supaya kita banyak melakukan kebaikan dan menghindari apa? Dosa. Gitu ya. Coba kebaikan apa yang ada dalam hidup ini, lakukan di bulan itu semua, usahakan. Perbanyak. Yang biasanya pelit, Ramadan mah ulah pelit gitu, jangan pelit. Yang biasa sedekah, tingkatkan apa? Sedekahnya. Bahkan ibu lihat, yang biasanya nggak pakai jilbab saja, Ramadan mah ngedadak pakai kerudung. Itu presenter televisi, artis, wah mendadak. Ya lumayan lah. Ya, walaupun cuma sebulan tutup aurat, beres Ramadan mah dibuka deui we kata kitu. Karena menutup aurat tidak menjanjikan dari sisi materi. Kemudian Nabi mengatakan watu golu syayatin, dan setan dibelenggu. Terus gimana tuh kalau Ramadan masih banyak yang bermaksiat? Katanya setan dibelenggu. Nah, ada dua penafsiran. Yang pertama, yang dibelenggu itu adalah maraddatus syayatin. Setan-setan apa tuh ya? Gegedugna cek orang Sunda mah. Apa gegedug teh? Oh, ketuanya. Berarti yang bertebaran itu cacing cau gitu ta, anak buahnya. Ya. Tafsiran yang kedua, yang menggoda itu dua. Yang pertama setan, yang kedua hawa nafsu. Jadi kalau ada orang bermaksiat di bulan Ramadan itu, jangan nyalahin setan. Nah, nyalahkeun wae ka kuring cek setan. Berarti siapa yang menggoda dirinya itu? Hawa nafsunya. Makanya kalau kita ingin melihat kondisi kita yang sebenarnya itu, lihat di bulan Ramadan. Kalau kita bermaksiat di bulan Ramadan, memang kita buruk seperti itu. Gitu. Ya. Makanya kata Nabi dalam hadis yang lain, hadis qudsi, Allah itu mengatakan ketika Ramadan datang, wahai para pelaku kebaikan, perbanyaklah kebaikan kalian. Wahai para pelaku maksiat, berhentilah. Gitu ya. Nah itu. Terus dalam Nabi mengatakan, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa saja yang tidak mendapatkan kebaikan Ramadan, maka dia telah terhalangi dari kebaikan yang sangat banyak. Kemudian Nabi mengatakan, kullu amali ibni Adam lahu, semua amalan anak Adam untuk dirinya sendiri. Al hasanatu bi asyri amsalihha, setiap kebaikan dilipat gandakan jadi 10 ila sab'i mi'ati dhafin, sampai 700 kali. Illa siyam, kata Allah, kecuali apa? Puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku, wa ana adzibihi, dan aku yang akan membalasnya langsung. Pertanyaannya ibu, kenapa puasa dispesialkan dari amal yang lain? Semua amalan anak Adam untuk dia kecuali puasa.
dia untukku, aku yang membalasnya langsung. Apa rahasianya? Pertama, amalan lain selain puasa, kata ulama, berpotensi riya. Ingin dipuji orang. Karena kelihatan. Orang sholat kelihatan. Ya, baca Quran kedengeran orang lain. Umroh apalagi yang suka pajang-pajang di Instagram itu. Ya, setiap kali mau tawaf pasang status dulu. Tuh. Jadi potensi riyanya besar. Coba yang puasa, emang ibu bisa bedakan orang yang lagi puasa sama yang enggak? Sekarang hari Senin tuh. Coba lihat di antara ibu, siapa yang puasa, siapa yang enggak. Nggak kelihatan ya? Nggak bisa riya puasa itu. Nanti Ramadan ibu lihat ke jalan tuh. Wajah orang puasa dengan wajah yang tidak. Nggak kelihatan. Ada orang jalannya gontai, gagaleongan, ketebak angin, galeong gitu. Apakah ada jaminan dia puasa? Enggak. Pulang ke rumah siapa tahu dia makan sepiring mentung. Ada juga orang yang di bulan Ramadan main futsal, Bu. Itu orang main futsal puasa enggak? Oh, masa puasa main futsal? Nabi aja berjihad di bulan Ramadan. Jadi kita nggak bisa bedakan mana orang puasa mana yang enggak itu. Karena puasa itu rahasia antara dia dengan siapa? Dengan Allah. Makanya aku yang akan balasnya langsung. Karena cuma aku yang tahu siapa yang puasa, siapa yang enggak. Orang nggak bisa menilai kita kalau puasa itu. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, Ibu, tidak ada ibadah yang betul-betul secara totalitas meninggalkan hawa nafsu dalam jangka waktu lama kecuali puasa. Umroh, tidak ada ibadah yang secara totalitas meninggalkan hawa nafsu dalam jangka waktu yang apa? Lama kecuali puasa, ibadah puasa. Ibu umroh dan haji. Gak boleh berhubungan suami istri, betul nggak? Laki-lakinya nggak boleh pakai pakaian yang berjahit. Gak boleh pakai parfum. Tapi boleh makan nggak? Boleh. Boleh minum? Boleh. Malah nu umroh makanannya juga lebih enak daripada di kampungnya sendiri. Orang umroh makanan gak enak, protes sama travel. Tuh. Ada yang suka protes-protes sama travel karena makanannya gak cocok. Orang Bangladesh mah ibu tidurnya juga di pinggir-pinggir hotel, gak pernah protes itu. Nah, sholat gimana? Gak boleh makan, gak boleh minum. Iya, tapi cuma berapa menit? Paling lama 5 menit. Setelah itu bebas lagi. Tapi puasa sampai 13 jam kita seharinya. Betul nggak? Iya. Makanya puasa itu ibadah yang spesial. Sampai Nabi mengatakan, Allah berfirman itu, innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Kan gitu kata Allah. Orang ini meninggalkan syahwatnya, makan dan minumnya untuk siapa? Untukku. Nah yang ketiga, Ibu, dari sisi pahala, kalau Ibu lihat amal-amal yang lain, jelas tadi, setiap kebaikan dikalikan berapa? 10, bahkan dilipat gandakan menjadi 700. Tapi puasa enggak ada hitungannya. Puasa itu sebagaimana Az-Zumar ayat 10. Az-Zumar ayat 10 Allah mengatakan apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar mendapatkan pahalanya tanpa batasan bilangan. Itu Az-Zumar ayat 10. Loh,
Di dalam Az-Zumar ayat 10 nggak ada kalimat orang yang puasa, adanya kalimat orang yang bersabar. Betul nggak? Sabar itu 3. Sabar melakukan kebaikan, sabar meninggalkan maksiat, sabar dalam menghadapi apa? Ujian. Orang puasa itu ketiga sabar ini ada dalam dirinya. Ya, sabar melakukan ketaatan kepada Allah ada dalam puasa. Sabar meninggalkan maksiat ada dalam puasa. Sabar menahan lapar, dahaga ada dalam puasa. Makanya masuk ke dalam kalimat as-sabirun dalam Az-Zumar ayat 10. Pahalanya bigoiri apa? Hisab. Nah, oleh sebab itu Allah secara tegas menganggap puasa ibadah spesial. Dia hanya untukku, kata Allah. Dan aku yang akan langsung membalasnya. Nah, gitu Bu. Kemudian Nabi mengatakan apa? Sesungguhnya orang yang puasa ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan pertama ketika berbuka. Yang dimaksud berbuka di sini pertama ketika buka maghrib atau ketika berbuka tanggal 1 Syawal yaitu Idul Fitri. Tok Ibu, ketika Ibu nunggu maghrib, walu maghrib yang tadinya biasa-biasa saja jadi spesial. Betul nggak? Siapa yang Ramadan nggak nunggu maghrib? Oh, pasti nunggu maghrib. Nunggu adan. Biasanya adan maghrib biasa-biasa aja. Ramadan mah Bu, ditungguan. Pindahkan kata PRI, cina gitu kan. So. Lebih cepat biasanya PRI mah. Namun radio RRI lebih cepat. Pakai adan Bandung. Makanan tersedia. Kurma yang harusnya sunah teh kurma dulu. Baik cina kurma mah sunah ieu wajib weh bala-bala heula. Wajib. Kadang-kadang sampai Ibu kamarkaan itu terlalu kenyang itu. Salat taraweh sujud da olab deui atuh Ibu. Itu saking kekenyangan itu. Bahagia Bu. Yang kedua, bahagia ketika berjumpa dengan Allah. Kenapa tadi? Pahalanya Allah yang nanggung di akhirat itu. Nah, Ibu surat Az-Zumar ayat 10 tadi itu ada yang menafsirkan bahwa orang-orang bersabar itu pahalanya adalah surga tanpa hisab. Nah, itu tafsiran Az-Zumar yang lain. Ada yang mengartikan pahalanya tanpa batas bilangan, ada yang mengartikan pahalanya apa? Masuk surga tanpa hisab. Gitu. Kemudian Nabi mengatakan apa lagi? Wa khulufu famis shaim, dan bau mulut orang yang puasa itu atyabu indallahi min rihil miski, lebih harum daripada minyak kasturi. Cuma ingat di sisi Allah. Indallah kata Nabi. Bukan di sisi teman sendiri. Bisi Ibu hubas hebos kali itu ka dieu Ramadan teh. Nanti bau naga. Ya. Artinya boleh enggak kita sikat gigi? Boleh enggak sikat gigi? Ya boleh. Karena lebih harum itu di sisi Allah bukan di sisi orang. Jangan salah paham sampai enggak gosok gigi sebulan penuh misalnya. Menjaga aroma. Ya, walaupun sebagian ulama Ibu ada yang menganggap makruh sikat gigi setelah pertengahan hari. Berdasarkan hadis yang sama, tadi menjaga aroma bau mulut yang disukai Allah itu. Jadi Allah senang sekali. Kalau kita makan gak suka ya baunya ya, tapi Allah itu senang dengan bau mulutnya itu. Nah itu bedanya kita dengan Tuhan kita itu. Ya, salah satunya. Kemudian Ibu, puasa itu Bu menanamkan sifat zuhud dalam hati kita. Ya, apa zuhud itu Ibu? Saya sering berulang-ulang menerangkan kezuhudan.
Saya suka memberikan ilustrasi gini. Kalau ibu punya uang 1 miliar, 1 triliun, ditipu orang, ibu bersabar, dapat pahala. Nah, ibu lebih senang pahala atau balik lagi tuh 1 triliun? Ayo, pilih pahala, pilih 1 triliun. Nah, ngaharuleung kieu itu, siga nu lebar. Ini hese ngajawab oge da ibu, triliunna oge kapan? Komomun aya sigana teh ibu teh. Bu, kalau ibu memilih pahala di sisi Allah, zuhud itu namanya. Berarti zuhud itu apa? Berarti zuhud itu lebih mengharapkan apa yang ada di sisi Allah ketimbang dunia. Itu zuhud. Kalau ibu lebih mengharapkan surga ketimbang harta dunia, ibu zuhud. Atau Ustadz, nah jangan 1 triliun terlalu besar. Ya kapan cuma berhayal orang teh ibu. Ya, nanti kalau habis tinggal ngalamun deui ibu. Aya deui engke. Nah, ibu ketika ibu masuk ke rumah ada makanan, minuman seger, bulan Ramadan. Gak ada orang. Berani gak tuh makan tuh? Kenapa gak berani makan? Gak ada orang. Karena ibu lebih memilih pahala daripada makanan itu. Daripada minuman itu. Ibu makan, minum, kenyang. Enak, kenyang. Berapa lama? Esok hari pagi-pagi sudah keluar lagi tuh makanan tuh. Tapi pahalanya di sisi Allah ketika kita puasa. Waduh, sampai hari kiamat nanti. Nah, itulah yang diajarkan oleh puasa kepada kita. Kita dilatih untuk jujur kepada diri sendiri dan kepada siapa? Allah. Itu puasa itu. Makanya kalau orang menerapkan hikmah-hikmah puasa ini, Bu, saya yakin gak ada orang yang korupsi, ya. Suami yang selingkuh, gak akan ada itu. Bagaimana dia berani selingkuh sedangkan Allah tahu gitu. Mungkin istrinya gak tahu, tapi kan Allah tahu. Ibu ketika wudhu Ramadan, pernah gak air wudhunya ditelan tuh ibu ditelan? Gak ada orang yang tahu. Tapi kenapa kita gak berani? Allah tahu. Nah, kita sering puasa di bulan Ramadan tapi jarang menghayati nilai-nilainya. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, Bu, itu nggak akan berlaku seperti binatang itu. Makanya puasa itu memperbaiki akhlak kita, membersihkan akhlak-akhlak yang jelek dari diri seseorang. Nggak akan berani makan yang haram. Atau jangankan yang haram, ibu, yang halal saja kan nggak boleh dimakan di bulan Ramadan. Berhubungan suami istri di siang hari yang halal saja nggak boleh dilakukan, apalagi zina di luar. Coba ibu. Jadi kalau kita mau menghayati ibadah ini, Bu, ya, itu nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai luhur itu ada di sana itu. Cuma seringkali kita fokusnya hanya kepada apa? Tidak makan, tidak minum itu. Perut puasa, mulut makan bangkai saudara sendiri. Kan seringkali kita seperti itu. Sampai Nabi mengatakan barang siapa yang tidak meninggalkan ghibah, kata Nabi, maka Allah tidak butuh kepada puasanya. Banyak orang puasa, kata Nabi, tapi dia tidak mendapatkan kecuali apa? Lapar dan dahaga. Nah, Bu, nih, ini bukan bagian dari fikih sebetulnya. Tapi sengaja oleh penulis kitab ini dimasukkan ke dalam fikih supaya apa? Karena Ramadan tidak hanya sekedar fikih. Nilai-nilai ini yang harus kita tampakkan sehingga Ramadan tahun ini tidak lagi puasa awam, kata Imam Ghazali. Tetapi puasa kita meningkat dari puasa awam kepada puasa khawas. Orang-orang yang khusus. Selain perut, mulut kita berpuasa.
Mata kita puasa, telinga kita puasa, bahkan hati kita berpuasa dari prasangka-prasangka jelek kepada orang lain. Kita latih ya. Jangan sampai Ramadan ini berlalu begitu saja dan kita gagal lagi. Seperti tahun-tahun sebelumnya. Lanjut Bu. Di antara hikmah puasa, apalagi keutamaannya? Simpati kepada fakir miskin. Karena dengan tidak makan, tidak minum, kita dilatih untuk merasakan bagaimana penderitaan mereka yang tiap hari gak bisa makan, gak bisa minum. Sampai ada ibu, seorang yang menelepon seorang syekh. Orang ini orang Somalia atau orang apa ya? Pokoknya terjadi kelaparan lah di negaranya itu. Dia menelepon kepada seorang syekh di Saudi. Dia bertanya kepada syekh itu, "Syekh, apakah kami berdosa? Apakah puasa kami diterima oleh Allah sedangkan kami tidak bisa sahur dan tidak bisa berbuka?" Itu tidak sahur, tidak berbukanya itu bukan karena sengaja, tapi memang tidak ada apa? Makanan. Itu syekh itu mendengar ucapan itu sampai menangis terseduh-seduh di depan kamera. Kami takut dosa, katanya syekh, takut tidak diterima karena kami berpuasa tapi tidak buka dan tidak sahur. Karena memang nggak ada makanan. Nah, jadi sebetulnya lapar kita lebih ringan. Karena ada buka, ada sahur. Mereka yang miskin. Nah makanya ibu dengan puasa itu diharapkan simpati, empati kita itu apa? Tumbuh. Membantu mereka yang jangan sampai puasa tapi pelit melulu gitu. Ya. Nah syarat-syarat wajib puasa apa saja? Nah ini gampang ya. Yang pertama Islam. Yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat apa? Coba. Yang keempat mukim. Yang kelima sehat. Yang keenam khusus untuk wanita, tidak haid dan tidak juga apa? Nifas. Ya. Apa saja tadi? Islam, balik, berakal, mukim, sehat, tidak haid dan tidak nifas. Jadi kalau ada yang mau tidak puasa, pilih. Apakah mau jadi murtad? Nah, balik lagi jadi anak kecil, artinya pikun tuh. Atau jadi orang gila. Atau mau sakit-sakitan. Atau sapar tiap hari pelesiran. Nah bapak-bapak kalau mau tidak puasa, nifas atau sekalian. Atau haid misalnya. Ya, jadi selama kita Islam, balik, berakal, sehat, tidak sedang sapar, dan bersih dari haid dan nifas, maka wajib apa? Puasa. Gitu. Ya. Nah ibu nanti untuk masuknya bulan Ramadan gimana ini? Nah kita mah gampangan aja ya, ikutin siapa? Pemerintah saja. Cuma secara fikih Ramadan itu masuk atau datang dengan pertama melihat hilal tanggal 29 Syakban. Wah kalau 29 Syakban kelihatan hilal berarti besok tanggal 1 Ramadan. Tapi kalau mendung nih seperti hari ini mendung gak kelihatan, kata Nabi sempurnakan bilangan Syakban menjadi 30 hari. Kalau betul-betul nggak kelihatan. Tapi kalau mendung, tapi ada yang melihat. Dia bersaksi, bersumpah, aku melihat. Maka kita ambil persaksiannya dan besok Ramadan. Gitu ya. Nah kalau sekarang ada metode yang lebih modern. Muhammadiyah nih yang biasanya pakai. Menggunakan apa? Hisab. Nah itu ijtihad mereka. Tapi kalau NU, Persis, dan pemerintah masih menggunakan ru'yatul hilal. Kalau Persis itu imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah itu berarti dihitung kira-kira berapa derajat di atas ufuk ruqyat sudah memungkinkan untuk bisa apa? Dilihat.
Katanya sekarang ada standar baru itu 3 derajat di atas ufuk. Kalau dulu kan 2 derajat. Nah setelah ada penelitian lagi ternyata 3 derajat di atas ufuk itu sudah memungkinkan untuk apa? Dilihat. Makanya nanti akan diutus orang-orang yang melihatnya. Ibu ini suka lihat ru'yah enggak? Paling ru'yah tuh THR ibu mah ya. Hilal THR. Nah, nanti Ramadan juga, Lebaran juga sama, Bu ya. Sudah saja kita mah ngikutin pemerintah biar gampang. Jangan patokan kalender. Dulu juga pernah berpatokan kalender, Lebarannya nggak jadi. Tahun sabara eta 2000 berapa Lebaran nggak jadi itu? 11 ada. Sudah bikin kupat, opor, asem we tungtung nate. Yang terakhir, Ibu, yang terakhir ini anjuran-anjuran ketika puasa, sahur, jangan lupa ya, sahur. Pembeda antara puasa ahlul kitab dengan apa? Dengan orang Islam itu sahurnya. Kemudian sahur itu ada keberkahan kata Nabi. Inna fis sahuri barokah. Terus untuk sahur diakhirkan. Jangan jam 2 subuh udah sahur. Jam 3 tidur lagi. Diakhirkan, mepet-mepet keadaan. Nah, untuk yang imsak itu bukan patokan berhenti sebetulnya. Bukan patokan tidak boleh, tetapi peringatan bahwa sebentar lagi akan adzan subuh. Apakah bid'ah imsak? Enggak bid'ah. Ada dalilnya. Sahabat ditanya berapa jarak sahur Nabi dengan apa? Dengan adzan subuh. Sahabat ini mengatakan seukuran 50 ayat. Jadi Nabi itu sudah berhenti seukuran 50 ayat sebelum adzan subuh. Yang tidak boleh itu adalah mengharuskan berhenti padahal belum adzan subuh. Nah itu bid'ah masuknya. Ya. Cuma sebatas kehati-hatian. Ini sebentar lagi nih mau adzan, nah gitu. Saya berhenti aja di sini boleh. Berhenti dari jam 3 juga kan udah boleh ibu teh. Jam 3 udah aja nggak akan makan lagi boleh nggak? Boleh, terserah gitu. Kemudian yang kedua menyegerakan berbuka. Kalau sudah dengar adzan maghrib bersegeralah berbuka. Gak usah di nanti-nanti di akhir-akhir. Kemudian awali dengan rutob. Kalau ada kurma basah. Kalau kurma basah nggak ada dengan kurma kering namanya tamer. Kalau kurma kering nggak ada juga awali dengan apa? Seblak. Bukan, tapi dengan air putih. Itu air putih itu untuk menghilangkan kembung Ibu. Kalau puasa tuh suka kembung rasanya itu ya. Katanya itu apa ya lambung itu ya gas di lambung itu. Nah itu air putih itu menetralisir gas-gas itu. Kalau ibu langsung makan nasi tambah, ibu coba makan baru 2 suap saja itu sudah begah itu. Karena si lambungnya belum normal. Jadi netralisir dulu. Kalau tidak dengan kurma dengan apa tadi? Air putih. Ya, jangan langsung seblak dan bala-bala. Ya dah ibu mah gitu. Kurma mah sunnah, bala-bala wajib gitu ibu mah alasanana. Kalau di Riau nggak ada bala-bala kali ya bu ya. Bakwan mungkin bahasanya ya. Bala-bala itu semacam campuran berbagai macam sayuran ditepungin itu. Pakai garam, digoreng pakai minyak. Akhirnya kolesterol, darah tinggi, sakit jantung. Karena orang Indonesia itu ternyata tinggi penyakit jantungnya itu karena gorengan-gorengan kayak gitu. Nah, tapi dinikmati saja. Sampai ada yang selesai puasa itu bukan turun berat badan. Ini aneh saya nih. Malah naik berat badannya itu. Karena itu ketika berbuka balas dendam. Konsepnya konsep balas dendam. 13 jam gak makan, pas makan habak semua dimakan.
Iya, terus tidur. Malah sakit akhirnya. Dulu Syekh Albani itu pernah sakit perut gak sembuh-sembuh. Dan beliau berpuasa 40 hari. Tujuannya pengobatan dan sembuh. Nabi mengatakan sumber penyakit itu apa? Perut. Makanan. Coba ke kampung-kampung ibu. Yang makanannya tidak beraneka ragam ya. Paling sambal, asin, lalap-lalaban. Itu sakitnya ya itu aja. Gak beraneka ragam. Bahkan makanan itu buat mereka jadi obat. Kalau mereka sakit tinggal makan istirahat. Besok ke kebun lagi. Di kota penyakitnya macam-macam. Kenapa? Makanannya pun macam-macam. Jadi penyakit itu sesuai dengan makanan yang kita makan. Makanya jangan disalahin orang lain kalau kita sakitnya macam-macam. Ya kita makannya itu. Anehnya penyakit yang ditumpuk bertahun-tahun pengen sembuh hanya dalam 1-2 hari. Nah itu orang kota itu. Kebiasaan ini cepat. Terus ibu ketika berbuka itu perbanyak doa. Nabi mengatakan bagi orang yang berpuasa ada doa yang tidak ditolak ketika berbuka. Terus perbanyak sedekah. Karena Nabi memperbanyak sedekahnya di bulan Ramadan. Dermawan sekali Nabi di bulan Ramadan, terutama lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Terus perbanyak tilawatul Quran. Ya, minimal 1 juz sehari lah. Jadi sebulan itu 30 juz. Imam Syafi'i itu dalam 1 bulan 60 kali hatam. Nggak akan sanggup kita mah. Minimal sehari 1 juz. Awali dari sekarang, jangan nunggu Ramadan datang. Dari sekarang udah mulai. Terus perbanyak salat malam. Nah, salat malam ini ya tarawih itu ya, tarawih. Ibu boleh 11 rakaat, boleh 20 rakaat silakan. Usahakan jangan hanya 10 menit atau salat tarawih ya. Udah 11, 10 menit isbubar. Hoream-hoream teuing. Nih, kalau nggak hafal Qur'annya, pegang mushaf sambil sholatnya gini. Nah, boleh sambil Al-Baqarah baca. Dan bagi ibu-ibu lebih utama di rumah tarawihnya itu. Boleh di masjid boleh. Nah, cuma kalau di masjid-masjid umum suka ada teriak-teriak itu ya. Kalau sholat tarawih itu jangan ikutan. Di sela-sela Sela-sela sholat itu suka teriak-teriak. Mang salim paeh cenah kitu teriak nate. Padahal as-shalatu wassalamu barudak sok mang salim paeh. Itu di masjid, Ibu. Masjid itu gak boleh kita teriak-teriak. Makanya bagi mereka yang sholat di masjid cukup berdoa saja di antara rokaat-rokaat itu. Apalagi ya Ibu. Nah, yang terakhir nih, yang punya yang punya kesempatan, punya uangnya umroh. Umroh di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan berhaji bersama Nabi. Oh, satu lagi ada yang terlewat. Bagi ibu yang sanggup, mampu, nanti 10 malam terakhir Iktikaf. Ada yang keliwat berarti di antara keutamaan Ramadan. Apa coba Ibu? Apa? Ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, itu keliwatan. Malam apa namanya itu? Lailatul Qadar. Kata Nabi cari di 10 malam terakhir di tanggal-tanggal ganjil. Cuma tanggal ganjil ini ngitungnya beda, ada yang dari awal, ada yang dari akhir. Akhirnya jatuhnya pun beda, makanya udah aja 10 malamnya cari.
Nah, biar lebih fokus mencari, biasanya orang iktikaf. Tapi Lailatul Qadar hanya milik orang iktikaf? Enggak. Siapapun bisa. Cuma yang iktikaf akan lebih fokus mencarinya gitu. Nah, Lailatul Qadar itu Ibu 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun lebih. Usia kita, kata Nabi, antara 60 atau 70. Belum tentu nyampe 80. Artinya kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, ibadah di malam itu pahala kita bisa lebih banyak daripada usia kita sendiri. Bisa lebih panjang. Usianya cuma 50, 60, tapi pahalanya. Apalagi kalau Lailatul Qadar itu kita dapatkan setiap tahun. Ibu bayangkan. Makanya 10 malam terakhir fokusnya ibadah, bukan bikin kue. Ngadonan, bikin ketupat. Orang itikaf di masjid, ia kupurilingan di mall. Mencari diskon baju lebaran. Ya. Dan Ibu, malam Lailatul Qadar itu gak aneh-aneh kok. Malam itu tadi saya definisikan dari maghrib sampai apa? Subuh. Artinya kalau Ibu sholat maghrib di situ di malam itu, berarti pahala sholat maghribnya lebih baik daripada sholat maghrib selama 1000 bulan. Sholat tarawehnya sama, sholat isya-nya sama, baca Qur'annya sama seperti itu. Karena sampai sekarang mitos-mitos aneh itu selalu beredar Lailatul Qadar itu. Sampai paman saya bilang, aduh, Mang dapat Lailatul Qadar katanya. Malam-malam bangun, penglihatan tuh putih. Terus ngagibrik, katanya ngagibrik itu apa? Panas dingin katanya. Padahal asup angin gitu mah Ibu. Bukan Lailatul Qadar, itu masuk angin itu. Ya, jadi Lailatul Qadar itu tadi. Jadi setiap ibadah yang kita lakukan di malam itu pahalanya lebih baik daripada ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan. Lebih baik itu seberapa sih? Pertanyaannya. Nah, ini yang tidak dijelaskan. Ya, lebih baik itu berapa? Gak dijelaskan. Gitu ya. Wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Suara saya ini sudah mulai menderita ini. Karena hampir tiap hari kajian, Bu. Hari Sabtu ke Subang, kemarin Ahad ke Garut. Makanya jawab teh ane terlambat. Karena dari Garut baru pulang sekitar jam 8 malam baru nyampe rumah. Ya. Semoga jadi amal. Amin. Jadi pahala. Ya, pahala amin. Ustaz. Jadi kalau saya telat-telat jawab tuh tong bararendu, urang pararundung. Enggak, ditungguin aja sama kita. Karena WA yang masuk itu selalu masuk ke tablet, dan tablet itu nggak dibawa-bawa. Saya bawa HP. Jadi ada 2 nomor sebetulnya. Cuma yang HP-nya ini yang jarang diketahui orang. Antara namun apal, pasti lagi sapar pun krangkring gitu. Ya. Kalau ada pertanyaan dulu sebelum ditutup, silakan. Boleh Ustaz, ini ada pertanyaan dari YouTube. Bismillah, izin bertanya Ustaz, kalau orang tua yang seumur hidupnya tidak puasa itu bagaimana ya Ustaz? Apakah anak-anaknya wajib mengganti puasa orang tuanya? Ya. Kalau meskipun berpuasa, orang tuanya bilang nggak ada makanan, jadi dia nggak puasa. Gitu, ya. Ustaz. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan. Kalau kodo puasa tahun ini tidak terbayar, Ustaz, apakah bisa dikodo puasa setelah Ramadan dan harus bayar fidyah? Ya. Ini dari satu orang sih, Ustaz. Berapa pertanyaan? 3. Yang ketiga, kalau berpuasa tidak sholat, apakah puasanya diterima atau tidak? Yang pertama, itu kenapa orang tua nggak berpuasa, motivasinya apa? Kalau motivasinya pengingkaran terhadap kewajiban puasa, dia harus bersyahadat kembali. Kalau motivasinya malas, maka dia masih muslim tapi bermaksiat kepada Allah. Apakah diganti sama anaknya? Nggak bisa.
Yang diganti itu adalah mereka yang berpuasa kemudian sakit misalnya. Kemudian sembuh terus tidak sempat mengqadha. Nah, keburu meninggal dunia. Maka yang belum sempat mengqadha itu baru digantikan oleh anaknya itu. Ya, Nabi mengatakan man mata wa alaihi siyam, riwayat Abu Daud, barang siapa yang meninggal dan punya hutang puasa, soma anhu waliyuhu, maka disaumkan oleh walinya, kerabatnya, anaknya atau siapa. Tapi ini kan sengaja nggak puasa. Sengaja nggak puasa, nah nanti motivasinya apa? Kalau motivasinya malas, maka anaknya hanya bisa menasihati dan beristighfar untuk orang tuanya itu. Dan mendoakan supaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau motivasinya ingkar, maka anaknya wajib menyuruh orang tuanya bersyahadat kembali. Karena sudah keluar dari agama Islam yang mengingkari kewajiban puasa. Yang kedua, wajib hukumnya menyegerakan qadha. Tidak boleh mengakhirkan. Mengakhirkan qadha hanya bagi mereka yang punya halangan. Itu pun ada batasannya. Sampai bulan Sya'ban berikutnya. Sebelum datang Ramadan berikutnya. Itu harus sudah selesai. Qadha itu. Kalau misalnya masuk Ramadan yang baru, qadha belum selesai, maka dia wajib mengqadha setelah Ramadan yang baru ini selesai. Kalau di Ramadan yang baru ini ada lagi yang batal, berarti diakumulasikan. Gitu. Dan selain dibayar, dia bayar fidyah juga sebagai kafarat. Dan bertobat kepada Allah. Istighfar. Dan yang ketiga, apa tadi? Kalau sholat, nggak sholat, puasanya diterima, enggak. Kenapa? Sholat itu wadah untuk amal yang lainnya. Sholat itu tiang agama. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia meruntuhkan agamanya. Kalau dia tidak sholat sama sekali, maka dia kafir. Walaupun motivasinya hanya sebatas malas. Aku mah ngalas, gak mau sholat, itu kafir itu. Jadi ada dua amalan, ada satu amalan yang apabila ditinggalkan membuat orang kafir dalam pandangan para sahabat Nabi, itu adalah sholat. Gitu ya. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna amalan tarkuhu kufrun illa as-shalah. Para sahabat Nabi itu tidak melihat satu amalan yang apabila ditinggalkan bisa membuat orang kafir kecuali sholat. Dan ibu akan sulit mendapatkan di antara sahabat Nabi yang tidak mengkafirkan. Ya. Sampai Ibnu Hazm mengatakan bahwa para sahabat Nabi dulu mengkafirkan orang yang tidak sholat dan tidak ada yang menyelisihinya. Berarti ijma di sini. Dalam pandangan Ibnu Hazm. Kemudian disebutkanlah oleh Ibnu Hazm siapa saja yang memandang kafir orang-orang yang tidak sholat. Ya, jadi orang yang tidak sholat tidak diterima bukan hanya puasanya, tapi seluruh amalnya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz sedikit, kan bapaknya Teh Ana tuh koma Ya. selama bulan puasa ini Ya. kan. Jadi sampai dia meninggal tuh dia nggak sempet saum lagi, ya. Ustaz. Berarti kita anaknya tuh wajib mengkodok puasa? Enggak ada kewajiban bagi yang koma itu. Oh, nggak ada ya, kalau yang sakit mah ya. Iya, itu kan koma itu kan hilang akalnya. Oh iya. Tadi kan syarat wajib puasa itu berakal. Ya. Nah, orang yang koma pun ada akalnya enggak? Jangan ada kewajiban, jadi nggak perlu dikodok. Jadi kita nggak punya kewajiban, ya. Ustaz. Nuhun, Ustaz. Iya. Ada yang bertanya, mungkin satu aja ya Ustaz. Boleh satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini yang ada 3. Satu aja ya. Satu aja. Ya. Kenapa Allah merahasiakan datangnya Lailatul Qadar? Ya. Terus apakah kita bisa melihat ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Ya. Berarti 2 ini bukan 1. Cuma satu tema. Nabi pernah keluar
rumah untuk mengabarkan Lailatul Qadar datangnya kapan. Tapi Nabi melihat orang bertengkar. Maka Nabi mengatakan, aku mau mengabarkan Lailatul Qadar, tapi aku melihat dua orang bertengkar sehingga aku dibuat lupa oleh Allah. Maka Nabi mengatakan, carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir di malam-malam ganjil. Kenapa seperti itu? Motivasi buat kita supaya mencarinya di 10 malam. Coba kalau kata Nabi tanggal sekian, kan kita leha-leha, nanti aja tanggal sekian. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ciri orang yang mendapatkannya apa? Ciri orang yang mendapatkannya, kata para ulama, dia akan menjadi lebih baik dalam kehidupannya. Amalnya bertambah, karena di antara ciri diterimanya amal itu kan selalu melahirkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Ya, selalu memperbaiki diri, selalu bertaubat kepada Allah. Pokoknya merasa ingin menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, itu berkah dari malam apa Lailatul Qadar. Adapun secara fisik dia menjadi tambah cantik misalnya. Tambah banyak duit, nggak ada itu. Nah, jadi tidak diukur dengan ukuran-ukuran apa? Materi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.